Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Bandara APT Pranoto Samarinda menuju ke Jalan Tanah Datar di wilayah Kutai Kartanegara. Ini adalah jalur begitu keluar dari Bandara APT Pranoto Samarinda, kita akan menemukan ruas jalan ini. Di sebelah kanan, kita lihat jalur jalan sudah dilakukan semenisasi atau pengecoran. Sementara yang sebelah kiri yang kita lalui ini belum dilakukan pengecoran. Sebelumnya ruas jalan ini sangat rusak parah. Kerusakannya sampai babak belur, sehingga beberapa kendaraan harus kandas bahkan mengalami kerusakan jika melintasi ruas jalan ini. Ini adalah pintu gerbang perbatasan dari Samarinda masuk ke wilayah Kutai Kartanegara. Pintu gerbang tadi seperti gading Lembuswana, yaitu gading yang ada di simbol kerajaan Kutai Kartanegara. Di ruas jalan ini juga sudah mulai dilakukan pengecoran, masih di sebelah kanan, sementara yang sebelah kiri masih mengalami kerusakan. Dan setelah itu, kondisi ruas jalan sudah cukup mulus. Jadi ini adalah masuk wilayah Kutai Kartanegara. Meskipun sudah dilakukan pengecoran, namun masih ada saja ruas jalan yang mengalami kerusakan. Seperti ruas jalan ini belum dilakukan pengecoran, dan jika kondisinya panas seperti ini, maka ruas jalan ini penuh dengan debu berterbangan. Bagi sahabat semua yang naik motor, sebaiknya gunakan masker agar debu ini tidak masuk ke pernafasan teman-teman semua. Sementara jika musim hujan, sudah pasti ruas jalan ini akan sangat becek karena debu-debu ini akan menjadikan ruas jalan ini penuh dengan lumpur. Sahabat semua, ruas jalan ini adalah ruas jalan utama Trans Kalimantan menghubungkan Kalimantan Timur hingga ke Kalimantan Utara, yaitu wilayah Bulungan dan seterusnya. Ruas jalan ini adalah jalan utama menuju ke Bontang, menuju ke Sangatta Kutai Timur, dan juga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berau merupakan daerah paling ujung utara di Kalimantan Timur, dan setelah Berau akan sampai ke Bulungan yang sekarang masuk wilayah Kalimantan Utara. Bagi sahabat semua yang belum pernah ke Berau, tentu tidak asing dengan nama Pulau Derawan, daerah yang terkenal dengan objek wisata bahari yang cukup indah. Nah, Pulau Derawan itu masuk wilayah Kabupaten Berau. Kembali ke ruas jalan ini masih mengalami kerusakan dan terus dilakukan perbaikan, dan sementara perbaikan dilakukan dengan penimbunan atau tambal sulam. Meski demikian, pemerintah sudah menganggarkan perbaikan di ruas jalan ini dengan sistem multi-years atau tahun jamak. Jadi perbaikan ruas jalan ini akan dilakukan terus-menerus, dan diharapkan 2024 nanti ruas jalan ini akan benar-benar mulus. Itu pun kalau nggak rusak lagi ya. Jadi teman-teman semua, ruas jalan ini kenapa mudah sekali mengalami kerusakan? Kalau dilihat, ruas jalan ini menanggung beban yang cukup berat. Bukan cuma beban hidup aja yang berat ya. Jadi ruas jalan ini beban hidupnya cukup berat. Bebannya cukup berat karena harus dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat atau alat-alat berat. Maklum, di Sangatta dan Bontang ada banyak perusahaan multinasional yang beroperasi, sehingga seringkali alat-alat berat melalui jalur ini. Ini adalah kawasan rest area Tahu Sumedang. Ya, bagi yang suka tahu Sumedang, boleh mampir di tempat ini. Ini tahu Sumedang yang cukup terkenal ya teman-teman. Ada juga di ruas jalan Samarinda Balikpapan. Kalau saya sih yang favorit di tahu Sumedang itu adalah menu sop buntut. Bagi saya loh ya, sop buntutnya di tahu Sumedang ini enak banget. Asli buntut, bukan tulangan ya.
Taunya juga apalagi ya, tahu Sumedang enak banget. Pasti teman-teman setuju kan ya? Bagi penggemar tahu Sumedang pasti oke. Kita lanjutkan perjalanan. Kita terus melintasi ruas jalan di kawasan tanah datar ini. Jadi setelah jalan di tahu Sumedang tadi, kita lihat kondisi ruas jalan ini masih mengalami kerusakan. Tapi kabar baiknya adalah proses perbaikan masih terus dilakukan. Bisa dilihat di kiri kanan jalan, ada perbaikan sistem drainase. Sebab drainase ini menjadi hal penting sebelum peningkatan jalan dilakukan. Percuma jalannya mulus kalau nggak ada drainase. Nantinya kalau air tergenang, ruas jalan akan rusak kembali. Bisa dilihat ya, alat berat masih beroperasi di ruas jalan ini. Sehingga kendaraan yang melintasi ruas jalan ini mau tidak mau pakai sistem buka tutup, supaya proses perbaikan jalan terus dilakukan, namun arus lalu lintas juga tetap berjalan dengan baik. Perbaikan di ruas jalan ini memang tidak mudah, karena tidak mungkin menutup 100% akses jalan ini. Seperti yang disampaikan di awal, ruas jalan ini adalah jalan penting, jalan poros yang menghubungkan Kaltim hingga ke Kalimantan Utara. Dan yang paling penting, ini adalah jalan utama menghubungkan Samarinda, ibu kota Kaltim, dengan kawasan industri di Bontang dan juga di Sangatta, Kutai Timur. Di Bontang ada beberapa perusahaan nasional seperti PT Pupuk Kalimantan Timur, ada PT Badak LNG atau penghasil gas alam cair ya, sementara PKT tadi penghasil pupuk, salah satu pupuk terbesar di Indonesia. Ada juga perusahaan tambang batu bara, ada juga perusahaan kimia ya, ada Kaltim Parna Industri. Jadi meskipun Bontang adalah kota kecil, tapi industrinya berskala nasional. Jadi jangan heran kalau kota Bontang menjelma menjadi kota yang cukup pesat kemajuannya, dan juga kemajuannya ini diikuti dengan tingkat kehidupan masyarakatnya yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat ya teman-teman, ruas jalan ini di kiri kanan jalan ada tumpukan-tumpukan material. Ini adalah perbaikan drainase yang terus dilakukan. Setelah drainase diperbaiki, nantinya ruas jalan ini akan diperlebar. Harapannya tentu akses jalan ini semakin mudah dilalui oleh masyarakat. Beberapa waktu lalu ketika ruas jalan ini mengalami kerusakan yang cukup parah, ada antrian kendaraan yang cukup panjang. Apalagi saat hujan deras tersebut, ruas jalan ini sempat mengalami banjir. Akibatnya beberapa kendaraan, terutama motor, harus mogok di ruas jalan ini. Di kawasan tanah datar ini ada sebagian aktivitas pengerukan tanah ya, yaitu pengerukan tambang batu bara. Boleh jadi karena aktivitas tersebut diduga limpasan lumpur atau limpasan air menjadikan ruas jalan ini tergenang oleh air dan mudah mengalami kerusakan. Tapi ini harus dibuktikan ya. Lagi-lagi kerusakan-kerusakan lingkungan seperti ini pembuktiannya tidak mudah. Seperti buang angin ya, bisa dirasakan tapi sulit dibuktikan. Dulu ruas jalan ini sangat mulus sebelum ada aktivitas pengerukan tanah di kawasan ini. Tapi begitu ada aktivitas penggalian tanah, ruas jalan ini mengalami kerusakan seperti yang teman-teman lihat semua. Sekali lagi ini bukan menuduh, sekali lagi ini harus dibuktikan. Tapi nyatanya itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan ini diklarifikasi ya. Silahkan teman-teman yang mengetahui hal ini boleh tuliskan di kolom komentar. Sampaikan apa yang teman-teman tahu. Apakah apa yang disampaikan melalui informasi ini benar atau salah? Monggo mari sama-sama kita koreksi. Ya. Ya, ini artinya kita sama-sama ikut ya mengawasi pembangunan dan juga ikut menjadi warga yang baik. Ya. Tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi juga kita bisa memberikan masukan
kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah. Ini adalah kawasan di Desa Tanah Datar. Tanah Datar ini masuk wilayah Kutai Kartanegara. Dulu ruas jalan ini mulus banget, ya, aspalnya bagus. Tapi setelah tergenang air, saluran drainase di sini tertutup lumpur, akhirnya kondisi ruas jalan ini rusak parah. Ya, bahkan kalau dibilang babak belur. Sempat ada antrian yang sangat panjang, seperti yang disampaikan di awal tadi. Ada antrian yang sangat panjang hingga berjam-jam di kawasan ini. Untung pemerintah kemudian mulai memperbaiki ruas jalan ini dengan sistem tahun jamak tadi, ya. Karena ruas jalan ini adalah ruas jalan nasional, maka mau tidak mau perbaikan ruas jalan ini harus bergantung dengan pemerintah pusat melalui dana APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi ini bukan kewenangan dari pemerintah Provinsi Kaltim atau pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, apalagi dianggap kewenangan dari pemerintah desa. Di sebelah kanan tadi, ya, ada kantor desa Tanah Datar. Jadi jangan nyalahkan Pak Lurah atau Pak Kepala Desa kenapa ruas jalannya rusak, karena ini adalah ruas jalan nasional, karena menghubungkan antar provinsi, yaitu Provinsi Kaltim hingga ke Kalimantan Utara, termasuk menghubungkan Kalimantan Utara sampai ke Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Bisa dilihat, ya teman-teman, di kiri kanan jalan perbaikan jalan masih dilakukan, ada box culvert, ya, atau sistem drainase yang belum terpasang. Kita kurang tahu apakah proyeknya ini masih berlanjut atau tidak. Karena sistem tahun jamak biasanya terus berlanjut sampai selesai. Dan proses pembayaran disesuaikan dengan presentasi pekerjaan. Ya, kalau pekerjaannya ada penambahan, maka kontraktor akan mendapatkan bayaran sesuai perkembangan proyek. Tentu kita berharap mudah-mudahan perbaikan ruas jalan ini lancar dan kontraktornya dibayar sesuai dengan progres pekerjaannya. Ini kasihan juga tuh kontraktor kalau nggak dibayar, ya kan? Hehe. Baik teman-teman, ruas jalan ini sebelumnya sangat rusak, benar-benar babak belur deh. Jadi ini sebetulnya sudah cukup lumayan, sudah bisa dilalui dengan mudah, tapi tidak bisa dengan kecepatan yang tinggi. Ini kecepatan mobil hanya rata-rata 30-40 km per jam, bahkan nyaris 20 km per jam. Mau tidak mau, waktu tempuh melintasi jalan ini akhirnya bertambah. Ini karena kendaraan tidak bisa melaju, tidak bisa menyalip, dan harus konvoi beriringan karena kondisi jalan yang seperti ini. Ya, bisa dilihat. Kalau sudah konvoi begini, nyalipnya tidak mudah, ya. Nyalipnya tidak gampang. Tapi yang penting sudah mulai ada progres atau perkembangan dari ruas jalan ini. Bisa dilihat, ya. Ini sebelumnya juga sangat rusak parah, ya. Sangat parah. Ini saya harus berulang-ulang menyebutnya, ya. Jadi ini sudah cukup lumayan, teman-teman. Wilayah Kutai Kartanegara ini memang daerah yang sangat luas. Bayangkan, ya, ibu kota Kutai Kartanegara itu di Tenggarong. Nah, wilayah ini juga masuk wilayah Kutai Kartanegara. Dari Tenggarong Kutai Kartanegara untuk ke wilayah ini harus melintasi kota Samarinda. Tuh kan? Jadi saking luasnya nih Kutai Kartanegara, untuk masuk ke wilayah Kutai Kartanegara harus lewat ke kota Samarinda, ya. Dan dulu sebelumnya wilayah Kutai ini memang sangat luas. Bontang, Sangatta itu dulunya juga masuk wilayah Kabupaten Kutai, ya. Bahkan dulu namanya adalah Daerah Istimewa Kutai. Kenapa Daerah Istimewa Kutai? Karena di Kutai dulunya adalah daerah kerajaan, namun keistimewaannya dicabut sehingga menjadi Kabupaten Kutai. Dan kemudian di era otonomi daerah bergulir, daerah Kutai ini menjadi Kutai Kartanegara.
Sementara daerah yang pecah atau otonom yaitu Kutai Timur yang beribu kota di Sangatta, kemudian Bontang yang tadinya kota administratif sekarang menjadi kota Bontang, dan juga Kutai Barat yang sekarang juga menjadi kabupaten. Disusul yang terakhir adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Dulunya Mahakam Ulu juga menjadi bagian dari Kabupaten Kutai. Ini adalah ruas jalan di tanah datar masih ya, dan sebelah kiri kanan sudah dilakukan pengecoran yang ada di dekat drainase. Nah, kalau sudah dilakukan pengecoran di kiri kanan jalan, bisa kita lihat ya, jalannya jadi semakin lebar. Tinggal di bagian tengah nanti juga dicor supaya ruas jalan ini benar-benar mulus. Tapi yang mulusnya ini belum selesai semua ya teman-teman ya. Kenapa kondisi ruas jalan di Kalimantan ini mudah sekali rusak? Yang pertama, kondisi tanah di Kaltim memang tidak sepadat seperti yang di Pulau Jawa. Yang kedua, dana pembangunan di Pulau Jawa tidak sebanding dengan yang ada di Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Timur ini. Kenapa? Kaltim itu katanya kaya, kok jalannya rusak? Yang jadi masalah teman-teman, kekayaan Kalimantan Timur ini lebih banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh negara Indonesia dan disebarkan ke terutama Pulau Jawa yang paling banyak penduduknya. Ini fakta ya teman-teman. Jadi PDRB atau pendapatan domestik regional bruto dari Kalimantan Timur itu yang disetor ke Kalimantan Timur kembali tidak pernah lebih dari 20% ya. Dapat 20% aja udah untung-untungan loh teman-teman. Nah, sementara perbaikan jalan di sini itu tidak murah teman-teman. Untuk pengecoran jalan, 1 km jalan itu memerlukan dana 1-2 miliar. Kita lihat, Samarinda sampai ke Kabupaten Berau misalnya, itu panjang jalannya 550 km. Nah, kalau 1 km memerlukan dana 1 miliar saja, bisa dihitung, maka diperlukan 550 miliar hanya untuk jalan dari Samarinda menuju Kabupaten Berau. Nah, 500 miliar itu setara dengan 1 APBD salah satu kabupaten yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali kebutuhan untuk memperbaiki ruas jalan ini. Sementara selama ini pembagian keuangan dari pusat dan daerah, pemerintah pusat dan daerah sejak dulu itu mempertimbangkan jumlah penduduknya. Lah kalau jumlah penduduk Kaltim cuma 3 juta lebih, ya pasti kalah dengan penduduk di Pulau Jawa yang lebih banyak. Sehingga porsi pembangunan, keuangan pembangunan lebih banyak digelontorkan ke Pulau Jawa. Jadi ini bukan salahnya Kalimantan Timur ya. Sesekali ya, kadang kalau kita berada di Pulau Jawa, saya kalau berada di Pulau Jawa ngobrol sama beberapa orang gitu, selalu deh komentarnya begini, loh Kaltim kan kaya, Kaltim katanya kaya, kok jalannya rusak? Ya iya, Kaltim kaya, banyak batu bara, banyak kayu, bahkan pernah ada tambang emas. Persoalannya kekayaannya disetorkan dulu ke pemerintah pusat, baru diberikan lagi ke Kaltim itu, bukan cuma sisanya, tetesannya ya teman-teman ya. Ya ini resiko, konsekuensi dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kekayaan Kaltim juga dinikmati oleh provinsi lain. Akhirnya kita sampai di simpang 3 Muara Badak. Karena tujuan saya adalah Muara Badak, maka saya harus belok ke kanan. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.